Halo, selamat pagi, Pak Day dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Fredrik Yangianto dengan nomor NPM 610 210 6728 212. Di sini saya dari kelas metode numerik 02. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana conscious effort saya mengenai uh, numerical method learning pada aplikasi design system optimization hydrogen design system. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya conscious dalam mendesain sistem hydrogen storage pada Ereng ini. Jadi yang pertama itu di sini pertama-tama harus mencari tahu dulu aspek-aspek apa aja dalam mendesain sebuah sistem hidrogen. Jadi di sini yang pertama kita harus mengetahui pressure calculation-nya, tekanannya, terus kita harus menganalisis dari segi biayanya, terus dari segi desain optimisasinya, terus dari segi efisiensi energi analisisnya, terus kemudian kelima ada performa dari model sistem storage tersebut, dan yang keenam adalah menggabungkan semua kalkulasi tadi sehingga dapat menghasilkan sistem storage yang sudah teroptimisasi. Jadi pertama-tama nih step-step untuk mengachieve dari sistem tersebut tuh yang pertama kita tuh harus mengetahui dulu sistem seperti apa yang ingin kita desain. Kedua, kita uh, memilih metode metode yang tepat untuk membuat storage storage hidrogen tersebut. Terus yang ketiga, mengoptimisasi dari desain dan storage system tersebut. Yang keempat, mengoptimisasi dari kondisi kerja storage hydrogen storage tersebut. Yang kelima, memperbaik storage material tersebut. Terus yang keenam, kita mengimplementasikan sistem monitoring dan juga kontrol sistem terhadap storage hydrogen storage system tersebut. Kemudian yang ketujuh, kita mengkonsiderasi untuk integrasi dari sistem. Yang ke-8, kita harus memperhatikan dari segi safety assessment-nya. Terus yang ke-9 yaitu kita harus selalu mengimprove dan mencari uh, mengembangkan dari sistem hydrogen storage tersebut. Kemudian setelah kita mengetahui cara-cara untuk mendesain dari sistem hidrogen tersebut, di sini saya mencoba untuk mengerjakan dari salah satu study case yang diberikan pada, yaitu membuat storage system apabila diberikan beberapa requirement. Seperti yang pertama, desain hydrogen storage at tekanan 8 bar dengan kapasitas 1 liter dan dengan budget 500.000. Kemudian desain variabelnya tuh yang bisa diubah ada dari geometrinya, ketebalan materialnya, dan juga jenis material yang digunakan. Di sini constraint-nya itu yang paling penting yaitu harga tidak melebihi dari 500.000. Objektif di sini tuh kita ingin mendesain hydrogen storage system dengan surface area sekecil mungkin, material material setipis mungkin, dan juga tetapi bisa menahan pressure sebesar 8 bar tersebut. Kemudian yang pertama nih, langkah pertama ada constraint dan juga material selection. Jadi ini constraint atau batasan-batasannya itu ada tiga. Ada dari batasan cara geometri, ini biasanya batasan secara dimensi. Terus kemudian yang kedua, batasan dari kekuatan material. Yang ketiga, budget constraint atau batasan harga. Kemudian untuk material selection-nya itu di sini uh, saya berdasarkan konsistensi yang saya miliki, saya di sini memilih untuk menggunakan material berbahan IC 316 Authentic Stainless Steel. Kenapa saya memilih material ini? Ada beberapa faktor juga, seperti yang pertama, ada ketahanan terhadap korosi. Karena sebaiknya storage system itu tidak boleh sampai korosi. Terus yang kemudian kekuatan terhadap tekanan yang cukup bagus, terus dia juga kompatibel dengan hidrogen, dan keempat itu material IC316 ini sudah umum pada industrial. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung geometri optimization dari hydrogen storage system tersebut.
Jadi di sini karena volumenya sudah fix di 1 liter, maka di sini kita bisa menggunakan sebagai kombinasi dari tinggi dan juga radius. Nah, untuk meminimalisir dari surface area dan juga mengoptimasi dari dimensi tersebut, di sini saya menggunakan kode Python seperti yang sudah terlihat di bawah ini kodenya. Terus dari hasil pengkodean tersebut di, didapat di didapatkan bahwa dimensi optimal yang tangki silinder ini dengan rasio tinggi terhadap jari-jarinya tuh 2:1. Secara spesifik tangki tersebut ini memiliki tinggi sekitar 10,84 cm dan juga radius 5,42 cm. Terus pengukuran ini juga menghasilkan luas permukaan sebesar 553,58 cm². Terus di sini saya juga mengoptimisasi dari ujung keluarannya atau lubang buat keluar masuknya itu buat ngisinya menggunakan rumus sebagai berikut dan didapatkan jari-jari tutup lubang itu 2,5 cm. Kemudian di sini saya menghitung material thickness terhadap kekuatannya. Di sini dapat dilihat beberapa mechanical properties dari material IC316. Karena kita sudah mengetahui beberapa parameter tersebut, maka di sini saya menggunakan iterasi dengan menggunakan kode ini, dan dari hasil iterasi kode tersebut didapatkan semua nilai ketebalan dari 2,9 sampai 12 mm dengan kenaikan 1 mm itu sudah memenuhi batasan yield strength. Setelah kita mengcompare dari material, maka kita dapat mulai menghitung kira-kira kita membutuhkan material itu seberapa banyak. Nah, di sini sudah ada beberapa tabel harga plat 316 dari harga pasaran sekarang dan didapatkan jika saya menggunakan tengah-tengah itu 6 mm, maka budget yang saya perlu keluarkan tuh di harga 187.039 perak yang dimana tuh masih jauh di bawah 500.000. Terus di sini kesimpulannya materi yang saya gunakan tuh adalah IC316. Terus untuk luas permukaannya yaitu 571,86 dan untuk ketebalan platnya itu 6 mm dengan harga material cost itu 187.039. Nah, di sini saya juga ingin menambahkan bagaimana effort consciousness saya terhadap pelajaran metode numerik ini itu tuh sangat penting karena dengan saya yang lebih conscious ini saya bisa lebih mengetahui kayak aspek-aspek apa aja yang perlu dipikirkan saat mendesain sebuah hydrogen storage system sehingga saya bisa lebih sadar dan lebih lebih mengerti bagaimana untuk mendesain sebuah sistem hydrogen storage system yang lebih baik. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai my consciousness effort on numerical method and its application on hydrogen storage system design. Sekian, terima kasih.